Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Diana Putri yang sudah membuka kelas pada pagi yang berbahagia ini. Mohon maaf teman-teman karena memang pagi ini kita belum bisa untuk kelas yang paginya digabung yang sebelumnya. Jadi memang harus normal. Tapi mudah-mudahan nanti kita bisa komunikasikan lagi dengan Pak Sakum untuk lebih enak dan nyamannya gimana. Kalau memang nanti teman-teman siap di malam hari, nggak apa-apa, saya oke. Tapi kalau misalkan di siang, kemungkinan untuk yang setelah UTS juga kayaknya belum bisa nih, kalau seandainya paginya digabung. Oke, pada intinya, kalau teman-teman mau lebih santai, boleh di malam nanti setelah UTS ya. Tapi kalau misalkan mau yang di harinya, berarti ya kita harus pagi jam segini. Tapi mudah-mudahan nanti minggu berikutnya jam 7.30 kita udah mulai gitu. Jadi Zoom-nya dibuka nanti Putri minta tolong untuk pekan berikutnya atau untuk selanjutnya kalau emang mulai pagi, Zoom-nya dibuka 10 menit sebelum dimulai, nanti 5 menit jam 7.25 kita mulai tilawah, jam 7.30 kita mulai untuk kelasnya. Jadi biar lebih online. Terus dari saya, kita UTS kapan ya? Kita lihat, cek tanggal biar saya bisa prepare. Minggu berikutnya tanggal 31 ya. Ini pertemuan keempat apa kelima? Kelima, Pak. Kelima, berarti sekali pertemuan lagi ya? Sampai UTS berapa pertemuan? Oh. Ya, Pak, katanya 1 pertemuan lagi. 7? 7 atau, iya 7 ya? 16 pertemuan kan semuanya? Dipotong UTS sama UAS, berarti kita 2 kali pertemuan lagi, ini kelima. Berarti UTS sekitar tanggal berapa ya? Tanggal 14 bulan depan kayaknya. Oke, baik teman-teman, nanti untuk yang UTS saya sampaikan sepekan sebelum UTS biar teman-teman bisa prepare. Selanjutnya untuk pekan ini nggak ada tugas, kita masih lanjut presentasi. Mudah-mudahan sebelum UTS kita selesai semua presentasi, nanti saya kabarkan melalui Putri. Jadi setelah UTS kita fokus untuk materi moneter dan fiskal Islam. Jadi masa perkenalan kita lumayan panjang ini. Jadi ya nikmatin aja sampai UTS. Nanti setelah UTS kita fokus ke materinya, kita fokus ke sharing, diskusi. Teman-teman udah dapat input nih, materinya udah nyari dari jurnal, udah bisa mempresentasikan apa yang teman-teman baca. Nah, nanti selanjutnya sudah mulai terbentuk wawasan kosakata baru terkait fiskal dan moneter, terus mulai ada gambaran. Nah, itu yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu kepada teman-teman. Jadi ketika selanjutnya kita lebih aktif, lebih interaktif untuk diskusi tanya jawab dan membahas hal-hal apa saja yang penting di moneter dan fiskal Islam. Jadi kedepannya saya ingin membentuk kelas ini lebih ke diskusi, lebih ke interaktif, tidak dari saya yang menyampaikan, tapi dari teman-teman ada feedback, ada timbal baliknya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Silakan untuk yang presentasi hari ini, Diana Putri, dimulai. Baik, Kak. Oh ya, sebelumnya terlebih dahulu disampaikan jurnalnya apa, penulisnya siapa, diterbitkan di mana. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua bisa belajar kembali melalui Zoom ini. Shalawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda kita yakni Kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam.
Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah kebijakan moneter dan fiskal Islam, yaitu Bapak Ismamudi Muhammad MSE. Tak lupa juga kepada teman-teman yang mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisa terhadap kebijakan fiskal dan moneter Indonesia dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19 yang ditulis oleh Hertinawati, Magister Manajemen Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Lanjut, di sini ada latar belakang di mana COVID-19 mewabah ke seluruh dunia, berawal dari kasus lokal di Wuhan, Cina, yang pada akhirnya menyebar dengan cara penularan dari luar wilayah asal, atau disebut kasus impor, yaitu penularan melalui transmisi lokal yang terjadi antar penduduk. Kasus yang terjadi untuk pertama kalinya berkaitan dengan COVID-19 pada saat ini belum memberikan informasi yang menyeluruh tentang virus ini. Peran kebijakan fiskal dalam stabilisasi sektor ekonomi di suatu negara memang tidak terpisahkan dari kebijakan moneter, menurut Cazaju 2015 halaman 12. Nainggolan dalam situs www.djkn.kemenke.com.id menyatakan bahwa kebijakan yang menyeluruh di bidang fiskal maupun di bidang moneter telah diambil oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi wabah COVID-19. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah dan ada tujuan masalah. Di sini saya mengambil rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana dampak kesehatan COVID-19, bagaimana dampak sosial COVID-19, lalu bagaimana dampak ekonomi COVID-19. Selanjutnya, bagaimana implementasi kebijakan fiskal Indonesia, bagaimana analisa mengenai kebijakan fiskal, bagaimana implementasi kebijakan moneter Indonesia, dan bagaimana analisa mengenai kebijakan moneter. Lalu tujuan masalahnya yaitu untuk mengetahui dampak kesehatan COVID-19, untuk mengetahui dampak sosial COVID-19, untuk mengetahui dampak ekonomi COVID-19, untuk mengetahui implementasi kebijakan fiskal Indonesia, untuk mengetahui analisa mengenai kebijakan fiskal, untuk mengetahui implementasi kebijakan moneter Indonesia, dan untuk mengetahui analisa mengenai kebijakan moneter. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka sifat data yang dikumpulkan bercorak kualitatif karena tidak menggunakan alat ukur tertentu. Situasi lapangan bersifat natural atau wajar, sehingga diperoleh hasil penelitian yang deskriptif. Selanjutnya ada pembahasan, yaitu ada dampak kesehatan COVID, dampak sosial, dan dampak ekonomi. Yang pertama, dampak kesehatan COVID-19. Awal mula datangnya virus corona ini banyak sekali menimbulkan dampak negatif yang luar biasa bagi seluruh masyarakat di dunia. Virus ini pun menginfeksi beragam orang dengan berbagai kondisi kesehatan yang menyertai. Bagi penderita lanjut usia dan pasien dengan riwayat penyakit bawaan seperti penyakit jantung, penyakit gula, dan penyakit gangguan pernapasan akut. Hingga awal bulan Januari 2021, jumlah terkonfirmasi COVID-19 di seluruh dunia adalah 86,5 juta jiwa, dengan kasus meninggalnya sebesar 1,87 juta jiwa. Menurut laporan WHO, negara yang paling banyak terinfeksi seluruh dunia adalah negara Amerika Serikat, India, Brazil, Rusia, Inggris, Prancis, dan Italia. Lanjut, yang kedua ada dampak sosial COVID-19.
Hadirnya pandemi COVID-19 telah membuka perubahan terhadap dunia dengan berbagai tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Di Indonesia sendiri, pemerintahan telah menerapkan kepada kita agar kita bisa memutuskan penyebaran COVID-19 ini. Dengan cara yang sudah diterapkan peraturan oleh pemerintah seperti menjaga jarak, memakai masker, dan sering mencuci tangan. Bahkan pemerintah menerapkan peraturannya, kita selaku mahasiswa pelajar untuk belajar di rumah tidak dibolehkan tatap muka. Hal tersebut dilakukan agar kita semua terhindar dari penyakit COVID-19 dan memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Lalu yang ketiga, dampak ekonomi COVID-19. Setelah terpuruk akibat pembatasan mobilitas atau wilayah untuk menekan penyebaran COVID-19 ini, pada tahun 2021, negara-negara di dunia berharap bisa bangkit kembali. Untuk itu, beragam kebijakan dikeluarkan dan kerjasama antar negara diselenggarakan agar kinerja ekonomi bisa kembali pulih dan tumbuh positif mulai tahun ini, menurut Antonius Purwanto. Dampak pertama yang sangat terasa dan mudah sekali dilihat adalah melemahnya konsumsi rumah tangga seperti sembako, pedagang UMKM yang tidak dibolehkan berjualan karena diterapkannya peraturan PPKM, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Lalu pekerja karyawan industri yang diharuskan pekerja tersebut bekerja di rumah, yaitu work of home. Bahkan banyak sekali karyawan yang di PHK. Hal tersebut membuat masyarakat semakin menurun dalam hal perekonomian dan semakin banyak pula pengangguran. Selanjutnya, pembahasan tentang implementasi kebijakan. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik, dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan fiskal ini mirip dengan kebijakan moneter, yaitu untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan pembelanjaan pemerintah. Contohnya adalah seperti subsidi BBM dan gas. Tujuan kebijakan fiskal ini di bidang bahan bakar adalah memperlancar mobilitas dari transaksi ekonomi masyarakat. Lalu ada analisa mengenai kebijakan fiskal. Berbagai penelitian telah dilakukan untuk menganalisa kebijakan fiskal yang dilakukan pemerintah saat ini. Sebuah studi yang telah dilakukan antara lain tentang fleksibilitas pajak sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk menghadapi krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Dengan diterapkannya kebijakan fiskal terhadap pendapatan dan pembelanjaan negara untuk menjaga pertumbuhan dan kestabilan ekonomi, di sisi penerimaan, hendaknya pemerintah lebih memperhatikan dalam kontribusi pendapatan, terutama yang didapat dari PPN, yaitu pajak penambah nilai, dan PPH, pajak penghasilan. Pemerintah harus memberi perhatian dari aspek realisasi penggunaan dana dari sisi pengeluaran, agar dana tersebut tepat sasaran dan memfokuskan kegiatan pada prioritas untuk mencegah merebaknya COVID-19. Lalu ada implementasi kebijakan moneter Indonesia. Dampak dari pandemi COVID-19 pada perekonomian dan keuangan diperkirakan bukan hanya dampak pada tahun ini saja, tetapi dapat berlanjut untuk beberapa tahun kemudian. Oleh karena itu, perlu dilakukan antisipasi yang memadai diikuti oleh pengambilan keputusan secara tetap, khususnya bagi pemerintah untuk meminimalisir dampak negatif pada sektor ekonomi dan keuangan negara.
Solusi yang telah dibuat pemerintah yang pertama ada penyusun kembali skala prioritas belanja. Yang kedua, realokasi belanja. Yang ketiga, pemanfaatan saldo anggaran lebih dan abadi yang dana yang dikuasai pemerintah dengan kriteria tertentu dan dana yang dikelola oleh BLU yaitu Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Daerah. Yang keempat, penempatan kebijakan relaksasi perpajakan pusat dan daerah. Yang kelima, ada penyalaran implementasi undang-undang dan komunikasi yang intensif dengan berbagai pihak. Yang keenam, ada mendorong keterlibatan lembaga pemeriksa, pengawas, dan penegak hukum. Yang ketujuh, ada percepatan transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Yang kedelapan, penyesuaian pemanfaatan penyertaan modal dan negara pada BUM. Dan yang terakhir, ada pelangganan dana sumbangan dari dunia usaha dan masyarakat secara masif. Semoga pandemi ini akan segera berakhir dan dampaknya dapat ditangani secara efektif melalui kerjasama yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, bersama seluruh masyarakat Indonesia. Selanjutnya ada analisa kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan Bank Sentral untuk stabilisasi ekonomi, seperti mengatur jumlah uang yang beredar. Yang pertama, Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat sentimen investor yang rendah terhadap pasar yang akhirnya dapat membawa pasar ke arah cenderung negatif, merupakan dampak yang terjadi akibat COVID-19 ini. Membawa dampak fluktuasi ekonomi dengan pergerakan yang negatif. Beberapa langkah strategi di bidang fiskal dan moneter sangat diharapkan dapat memberikan rangsangan terhadap perekonomian. Yaitu yang pertama ada penurunan suku bunga, yang kedua stabilisasi dan penguatan rupiah, yang ketiga perluasan instrumen dana transaksi pasar uang dan falas, dan yang keempat ada injeksi likuiditas, yang kelima adalah pengelolaan kebijakan makroprudensial, yang keenam ada kemudahan dan kelancaran sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Sudah hampir 2 tahun lamanya Indonesia mengatasi pandemi COVID-19 ini. Tak hanya berdampak pada sisi kesehatan, pandemi COVID-19 juga membuat kegiatan ekonomi nasional melambat. Pendapatan masyarakat berkurang, pengangguran bertambah, angka kemiskinan meningkat, dan derajat kesejahteraan secara luas menurun. Yang terakhir ada kesimpulan, yaitu upaya untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 ini, pemerintah perlu menerapkan berbagai kebijakan fiskal pada pendapatan dan pengeluaran negara dalam rangka menjaga pertumbuhan dan kestabilan perekonomian Indonesia. Di sisi pendapatan, hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah optimalisasi kontribusi dari sisi pendapatan pemerintah, terutama yang bersumber baik dari PPN dan PPH, termasuk di dalamnya adalah dalam sistem perpajakan strategi kebijakan fiskal yang dinamis serta memperbaharui sistem perpajakan nasional melalui reformasi regulasi dan administrasi perpajakan modern. Di sisi pengeluaran, realisasi penggunaan dana penanganan COVID-19 ini agar tepat sasaran dengan prioritas mencegah pandemi COVID-19 harus lebih diperhatikan oleh pemerintah. Di sini ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dalam jurnal ini menggunakan bahasa yang sederhana sehingga akan mudah untuk dipahami oleh para pembaca. Lalu jurnal ini menerapkan kerapihan dalam penulisan. Yang terakhir, jurnal ini memiliki kelebihan yang tepat, memberikan gambaran seperti tabel dan
Diagram membuat pembaca lebih mudah memahami hasil dari penelitian tersebut. Kekurangannya yaitu ada salah ketik dari kebijakan ini berlaku untuk semua lembaga. Seharusnya tuh semua lembaga. Di situ ditulis di pembahasan halaman 127. Lalu ada kebijakan kontur klikal. Dari dampak seharusnya itu di garis miring karena ini bahasanya bahasa asing. Dari dampak ada di pembahasan halaman 127. Selesai, terima kasih. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Diana Putri. Coba back ke halaman pertama. Next. Nah, jadi gini, teman-teman, ini presentasinya udah bagus. Terus bukan screen, apa namanya? PowerPoint-nya, desainnya udah mulai menarik. Mata kita nggak, apa ya, eye catching lah. Apa namanya itu bahasanya? Bahasa Indonesia apa sih? Lebih nyaman dilihat, lebih enak dibaca. Itu udah mulai ada kerapihan dalam membuat slide presentasi. Terus selanjutnya, ketika mempresentasikan, ini kan teman-teman sedang mempresentasikan hasil tulisan orang. Jadi posisikanlah teman-teman itu bukan sebagai penulis, tapi sebagai penyampai gitu. Kayak misalkan nih, Diana mendengar ucapan atau apapun yang disampaikan oleh siapa misalkan di sini, oleh Nilam misalkan. Nah, ketika Diana sampaikan ke orang lain, yaitu bahasanya bahasa Diana gitu. Boleh menyampaikan bahasanya Nilam dalam hal-hal poin tertentu saja gitu. Hal-hal yang dianggap penting bahasanya sama persis gitu. Nah, ini juga sama ketika menyampaikan jurnal. Nah, misalkan jurnal ini berjudul bla bla bla, Moneter dan Fiskal Islam, ditulis oleh siapa dan diterbitkan di jurnal apa gitu. Nah, terus di jurnal ini dibahas di latar belakang adalah COVID-19 mewabah ke seluruh dunia, dan ini berasalnya dari mana? Berasalnya dari Wuhan, Cina, yang pada akhirnya menyebar dengan cara penularan dari wilayah ke wilayah dan segala macam. Jadi konteksnya Diana tidak membaca tapi menyampaikan apa yang Diana sudah sampaikan, apa yang Diana sudah baca dan disampaikan lagi ke orang lain dengan bahasanya. Tapi poinnya masuk gitu. Nanti boleh dibaca hanya misalkan ada teori yang dimasukkan di situ atau ada undang-undang yang dimasukkan di situ. Nah, itu boleh dibaca teksnya yang ditampilkan di slide. Tapi untuk menjelaskan, sampaikan dengan bahasanya. Nah, misalkan di sini nih, kan Diana menulis COVID-19 mewabah ke seluruh dunia, berawal dari kasus lokal di Wuhan, Cina, pada akhirnya menyebar dengan cara penularan dari luar wilayah asal atau disebut kasus impor. Nah, itu kan bahasanya bahasa tulisan, bahasa baca gitu. Tapi ketika menyampaikan, Diana nyampaikannya gini nih, di jurnal ini di latar belakang dibahas bahwa sebenarnya asal muasal virus COVID-19 ini adalah dari Cina, tepatnya di wilayah Wuhan. Nah, jadi bahasanya bahasa Diana sendiri begitu, tidak persis plek dibaca. Kalau misalkan ditulis di teksnya nggak apa-apa, tapi ketika menyampaikan, sampaikan dengan bahasa sendiri, terus boleh dibaca atau sama persis dengan bahasa yang ditulis dalam konteks poin-poin tertentu saja, kayak misalkan undang-undang, teori, terus hal-hal yang dianggap penting gitu. Tapi bahasa kayak misalkan di pembuka ini nih, di paragraf pertama, ini jangan disampaikan dengan bahasa itu, sampaikan dengan bahasa sendiri. Itu akan lebih enak didengar orang dan diterima. Jadi kayak ya udah, kayak misalkan Diana nyampein ke Nilam dengan bahasa obrolan gitu. Nah, itu untuk slide presentasi ya. Next, coba. Nah, ini udah bagus nih, udah ada poin-poinnya, rumusan masalahnya apa, terus tujuannya apa. Next. Nah, ini nih, coba Diana perhatikan di paragraf yang kedua.
kalau bisa nggak usah dibuat ya dalam bentuk paragraf ya, karena ini bukan apa namanya, bukan deskripsi di Word atau artikel gitu. Jadi buatlah sebagaimana presentasi gitu. Jadi nggak usah ada paragraf. Dan pun kalau dibuat paragraf ini yang kedua udah nggak bisa disebut paragraf karena dia hanya satu kalimat. Paragraf itu nggak boleh hanya satu kalimat. Benar nggak? Nah, tadi kan Diana mengkritik di akhir tadi terkait penulisan. Nah, ini juga sama dalam dalam penulisan itu juga tidak boleh satu kalimat itu menjadi satu paragraf. Oke. Nah, di sini kan Diana nulis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka sifat data yang dikumpulkan bercorak kualitatif. Nah, ini tidak usah disampaikan, maka sifat data yang dikumpulkan bercorak kualitatif ini nggak perlu disampaikan lagi. Jadi cukup disampaikan metode penelitiannya apa? Kualitatif dengan pendekatan apa nih? Karena tidak menggunakan alur tertentu sudah silbangan. Nah, berarti ini ya udah disampaikan aja metode penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat kualitatif. Udah selesai gitu. Jadi kita hanya ingin tahu ini metodenya apa sih, kualitatif atau metodenya apa, kuantitatif. Kuantitatifnya kuantitatif deskriptif, mixing ataupun murni kuantitatif gitu. Jadi nggak apa-apa sih misalkan ini udah ditulis nggak apa-apa. Tapi nanti ketika menyampaikan cukup sampaikan aja metode penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Atau bisa dilanjutkan sifat data yang dikumpulkan bercorak kualitatif. Oh enggak, ini udah nggak penting nih. Bahasanya udah sama gitu penjelasannya. Sampai pada intinya kita ingin menangkap bahwa metode yang digunakan ini adalah metode kualitatif. Jadi tidak perlu ditulis maka sifat data yang dikumpulkan. Ini udah jadi kayak artikel ntar. Kalau bahasanya begini. Tapi kalau bahasa di PowerPoint nanti coba dipelajari lagi. Oke, itu untuk yang slide di metode penelitian. Pada intinya kita ingin tahu aja. Dan ini udah di metodenya juga udah terlalu banyak deskripsi yang Diana sampaikan. So next buat yang presentasi selanjutnya minggu depan di metode penelitian kalau ada poin, kalau ada apapun boleh dimasukkan poinnya saja gitu. Nggak perlu terlalu banyak deskripsi kecuali ada hal penting yang ingin disampaikan. Oke. Next coba boleh nggak? Pembahasan. Nah, di pembahasan ini oke, nggak masalah. Tapi nanti kalau bisa dibahasakan dengan bahasa sendiri. Ditulis teksnya nggak apa-apa, tapi ketika menyampaikan jangan dibaca, tapi disampaikan poin-poinnya saja dan bahasanya bahasa kita ngobrol gitu. Itu akan lebih enak. Next. Yang tadi sama sih sebenarnya, ini nggak usah dibikin kayak paragraf gitu. Ada masuk menjorok ke dalam itu udah nggak perlu karena bukan artikel. Next. Oke, selanjutnya. Nah, di kesimpulan juga sama, kalau bisa disampaikan dalam bentuk poin-poinnya saja. Tidak perlu dijelaskan lagi upaya untuk mengatasi dampaknya. Jadi sampaikan kesimpulannya apa gitu. Itu akan lebih bagus. Cukup. Yang kritiknya tadi coba. Nah, yang di kekurangannya coba nanti dibaca lagi. Gimana sih otokritik terhadap jurnal? Nah, itu nanti saya coba. Putri minta tolong dicatat ya. Nanti ingatkan saya gimana saya sampaikan nanti ataupun tata cara mengkritisi jurnal. Saya share di grup. Nanti ingatin saya untuk itu ya. Udah bagus kritiknya terkait penulisan, tapi nanti next tidak hanya dari segi apa bahasanya gramatikanya ya, tata bahasanya, tapi nanti kritik terhadap jurnalnya juga, penelitiannya. Cukup.
Lanjut ke yang selanjutnya. Terima kasih Pak, terima kasih teman-teman. Sama-sama, terima kasih Putri, semangat. Diana. Ini sama kan Diana Putri? Ya Diana maksudnya. Oh, Assalamualaikum dipanggilnya Diana. Oke, ya udah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjut oleh presentasi selanjutnya. Terima kasih. Dilanjut oleh presenter selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Puji syukur atas nikmat yang telah Allah limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak dosen Pak Isma Mudi selaku dosen pengampu mata kuliah moneter dan fiskal Islam dan teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. Izinkan saya Putri Nur Hasanah selaku presentator hari ini yang akan memaparkan hasil review jurnal yang berjudul Peranan Instrumen Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh, yang disusun oleh Sapu Ridar dari Fakultas Ekonomi Universitas Samudra. Selanjutnya, bab 1, latar belakang. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi global saat ini, uang seringkali dijadikan tolak ukur untuk mengetahui perkembangan ekonomi di dalam negeri. Sehingga yang disampaikan oleh penulis kita yaitu kebijakan moneter adalah salah satu dari kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mengarahkan perekonomian ke arah yang lebih baik, yaitu salah satunya dengan cara yang ditempuh adalah mengatur peredaran jumlah uang yang beredar di tengah masyarakat, kemudian mengarahkannya kepada otoritas moneter. Namun, pada saat peredaran jumlah uang yang beredar belum menjadi suatu syarat kehati-hatian yang dilakukan oleh Bank Indonesia selaku otoritas moneter ketika sampai di masyarakat. Khususnya di Aceh, peranan kebijakan moneter sangat mempengaruhi keharmonisan perekonomian di masyarakat. Pemerintahan harus menjaga perekonomian agar berjalan dengan baik dan berkesinambungan sesuai dengan arah pertumbuhan ekonomi. Besarnya peranan kebijakan moneter dapat dilihat pada kemampuan dan dalam mempengaruhi harga, pertumbuhan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran. Dalam mempengaruhi harga itu yaitu misalkan dari ketika harga tidak stabil, hal ini terjadi ketika jumlah uang beredar tidak seimbang dengan jumlah barang. Ada kalanya harga naik atau turun tidak beraturan sehingga dapat mempengaruhi harga. Kemudian dari perluasan kesempatan kerja. Jika jumlah uang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa, maka perekonomian akan stabil. Pada saat ekonomi stabil, maka perusahaan akan mengadakan investasi. Dari investasi ini akan memungkinkan adanya lapangan pekerjaan baru. Dengan adanya lapangan pekerjaan baru, atau perluasan kesempatan kerja berarti meningkatkan kesempatan kerja untuk masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu keseimbangan neraca pembayaran. Kebijakan moneter dapat memperbaiki keseimbangan posisi neraca pembayaran, di mana jika nilai rupiah turun terhadap dolar melemah, maka harga-harga barang yang akan diproduksi di Indonesia akan menjadi lebih murah di pasar internasional,
sehingga memperkuat daya saing dan meningkatkan jumlah ekspor dan peningkatan jumlah ekspor sehingga memperkuatkan daya saing dan meningkatkan jumlah ekspor. Kemudian di Provinsi Aceh, sistem perekonomian secara umum dilandaskan pada sistem syariah. Begitu juga dengan sistem perbankan bank-bank syariah mempunyai peranan penting yang mengatur keuangan di Aceh. Berbeda dengan provinsi lain di mana masyarakat lebih memilih bank-bank umum untuk menyelesaikan perbankannya. Selanjutnya, di sini ada 3 rumusan masalah yang instrumen kebijakan moneter dalam operasi pasar terbuka atau open market operation terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh. Yang kedua, bagaimana peranan instrumen kebijakan moneter dalam fasilitas diskonto atau diskon polis terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh. Yang terakhir yaitu bagaimana peranan instrumen kebijakan moneter simpanan gairo minimum atau reserve reguirement terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh. Tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui peranan instrumen kebijakan moneter dalam operasi pasar terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh, untuk mengetahui peranan instrumen kebijakan moneter dalam fasilitas diskonto terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh. Yang terakhir yaitu untuk mengetahui peranan instrumen kebijakan moneter simpanan gairo minimum terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh. Bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Instrumen kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan melalui bank sentral guna mengatur penawaran uang dan tingkat bunga dalam tingkatan yang wajar dan aman. Kemudian Pohan tahun 2008 halaman 38 menyatakan, di dalam pelaksanaan kebijakan moneter, bank sentral biasanya menggunakan beberapa piranti sebagai instrumen dalam mencapai sasaran. Di antaranya instrumen itu adalah operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto, dan sistem wajib minimum. Kemudian Pohan tahun 2008 halaman 51 menyatakan bahwa ada 3 indikator yang menjadi tolak ukur instrumen dalam kebijakan moneter, diantaranya yaitu laju inflasi, suku bunga, dan jumlah uang beredar. Yang kedua yaitu pertumbuhan ekonomi merupakan bahan evaluasi untuk mengatur keberhasilan pembangunan yang telah dicapai melalui maupun sebagai perencanaan pembangunan di masa yang akan datang. Menurut untuk mengukur bukan mengatur. Maaf Pak. Mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dicapai maupun sebagai perencanaan pembangunan di masa yang akan datang. Menurut Putong tahun 2009 halaman 391, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan pendapatan nasional secara berarti dengan meningkatkan pendapatan pekerjaan dalam suatu periode perhitungan tertentu. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP, tanpa memandang bahwa kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk dan tanpa memandang ada perubahan dalam struktur ekonominya. Kemudian teori pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi 3, yaitu teori klasik, teori neoklasik, dan teori modern. Yang pertama yaitu teori klasik yang disampaikan oleh David Ricardo. Proses pertumbuhan ekonomi masih pada perpacuan antara laju pertumbuhan pendudukan dan laju pertumbuhan output. Selain itu, Ricardo juga menganggap bahwa jumlah faktor produksi tanah tidak bisa bertambah, sehingga akhirnya menjadi faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat. Dengan terbatas luas tanah, maka pertumbuhan penduduk atau tenaga kerja akan menurunkan produk marginal. Yang kedua yaitu dari Thomas Robert Malthus, teori pertumbuhan penduduk yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk, deretan ukuran dan pertumbuhan ekonomi merupakan deret hitung. Maksudnya adalah bahwa jumlah penduduk akan berkembang lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi
sehingga mengakibatkan upah tenaga kerja menjadi sangat murah dan hanya cukup untuk biaya hidup sehari-hari. Yang kedua yaitu teori neoklasik yang disampaikan oleh Robert Solow, yaitu pertumbuhan ekonomi bergantung kepada pertambahan penyediaan faktor-faktor pertumbuhan, yaitu penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal dan kemajuan teknologi. Pandangan teori Robert Solow ini didasarkan kepada anggapan yang mendasari analisis klasik, yaitu perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu. Dengan kata lain, sampai di mana sih perekonomian akan berkembang tergantung pada pertambahan penduduk, akumulasi kapital, dan kemajuan teknologi. Yang terakhir yaitu teori modern yang disampaikan oleh Watt Whitman Rostow. Proses pertumbuhan ekonomi suatu negara menjadi 5 tahap, yaitu perekonomian tradisional, prakondisi tinggal landas, kemudian tinggal landas, tahap maju kedewasaan, dan yang terakhir yaitu tahap konsumsi masa tinggi. Yang ketiga yaitu metode penelitian. Metodenya yang digunakan yaitu metode deskripsi kualitatif. Kemudian sumber yang didapatnya yaitu dari sumber data primer dan data sekunder. Kemudian teknik data deskripsi kualitatifnya yang digunakan yaitu statistik deskripsi yang didapatkan dari BPS Aceh. Kemudian bab 4 pembahasannya, yaitu peranan instrumen kebijakan moneter dalam operasi pasar terbuka terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh. Yaitu peranan instrumen ini adalah cara yang paling fleksibel untuk mengatur jumlah uang beredar di masyarakat, khususnya di Aceh. Kegiatan operasi pasar terbuka yang dilakukan oleh Bank Sentral dengan frekuensi dan kualitas sesuai dengan keinginan, serta dapat dilakukan di pasar primer maupun sekunder. Yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara menjual surat harga, kemudian kemampuan likuidi bank-bank akan berkurang sehingga kemampuannya memberikan kredit akan berkurang karena Bank Sentral ingin mengurangi jumlah uang beredar atau sebaliknya. Yang kedua yaitu peranan instrumen kebijakan moneter dalam fasilitas diskonto terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh. Peranan instrumen ini sangat berguna sebagai katup pengamanan dalam menjaga stabilitas di pasar uang, sehingga bank-bank diharapkan untuk tidak sering menggunakan fasilitas diskonto ini. Karena penetapan nilai suku bunga yang dilakukan untuk mengatur kestabilan jumlah uang beredar di masyarakat, bahkan perekonomian di suatu negara kerap kali tidak stabil seperti terjadinya inflasi. Apabila suatu negara mengalami inflasi, maka kebijakan moneter berperan untuk mengurangi peredaran uang dan perekonomian akan stabil kembali. Sehingga peranan kebijakan moneter yang diterapkan dalam fasilitas diskonto dengan menggunakan tolak ukur jumlah uang beredar, inflasi, dan suku bunga Bank Indonesia. Dan yang terakhir yaitu peranan instrumen kebijakan moneter dalam simpanan gairo minimum terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh. Dalam sistem perbankan, Bank Indonesia menetapkan simpanan gairo minimum wajib yang dimiliki oleh sejumlah bank. Begitu juga di Provinsi Aceh, Bank Indonesia menetapkan simpanan gairo minimum pada bank-bank yang berada di Aceh. Penetapan simpanan gairo minimum ini mengalami perubahan setiap tahunnya, sehingga peranan instrumen kebijakan moneter dalam simpanan gairo ini mempunyai peranan penting dalam mengatur jumlah uang yang beredar terhadap pertumbuhan di ekonomi. Selanjutnya yaitu tabel simpanan gairo, suku bunga, dan jumlah uang yang beredar pada tahun 2010 sampai 2016. Nah, untuk yang peranan instrumen kebijakan moneter terhadap ekonomi pasar terbuka ini pada tahun 2010 jumlah uang itu beredar yang beroperasi dalam pasar terbuka yaitu
Jumlah uangnya yaitu 247.205,8 miliar rupiah. Kemudian pada tahun 2011, jumlah uang beredar di masyarakat di pasar terbuka meningkat hingga 16,42%, yaitu menjadi 2.877.219,6 miliar rupiah. Hal ini terjadi karena besarnya tagihan-tagihan yang harus dikeluarkan oleh pemerintahan serta tagihan bersih, tagihan kepada pemerintahan pusat, dan tagihan kepada lembaga keuangan lainnya. Kemudian jumlah uang yang beredar pada tahun 2012 sampai 2014 meningkat sebesar 3,307576 miliar rupiah. Selanjutnya pada tahun 2013 jumlah uang beredar meningkat menjadi 37.409,4 miliar rupiah. Hal ini dikarenakan pemberian pinjaman kepada masyarakat. Maka pada tahun 2014 jumlah uang yang beredar meningkat lagi menjadi 4173326,5. Pada triwulan 1 tahun 2005 jumlah uang beredar di pasar terbuka Aceh masih meningkat hingga 19,61% menjadi 488.000,2. Kemudian yang terakhir yaitu pada tahun 2016 jumlah uang yang beredar pada pasar terbuka Aceh turun hingga sebesar 10,0,2 menjadi langsung aja penutupannya. Bab 5 penutupan. Kesimpulan, instrumen kebijakan moneter juga diterapkan pada operasi pasar terbuka, fasilitas diskonto, dan simpanan gairo minimum, sehingga instrumen kebijakan moneter ini sangat berguna dalam menstabilkan perekonomian negara, khususnya di Aceh. Stabilitas ini dicapai dengan melakukan peran-peran dari instrumen kebijakan moneter yang telah ditetapkan. Maka dari itu, pentingnya bagi kita untuk mengetahui kebijakan moneter sebagai kepedulian kita terhadap perekonomian negara. Yang kedua yaitu peranan dan kebijakan moneter dalam mempengaruhi perekonomian di Provinsi Aceh dapat terlihat pada tabel 1, yaitu penurunan tekanan jumlah uang beredar selama tahun 2013 sampai 2014. Pada triwulan 1 2013, untuk menurunkan jumlah uang beredar, Bank Indonesia menaikkan tingkat suku bunga dari 7,5% dari tahun 2013 sampai 7,75% dari tahun 2014. Kebijakan moneter lainnya juga diterapkan pada simpanan gairo minimum. Pada triwulan 1 2015, jumlah penetapan jumlah simpanan gairo minimum di Aceh meningkat hingga 5755554. Jumlah ini terus meningkat hingga triwulan akhir 2015 sampai sebanyak 12,03%, yaitu sebesar 58.905.61 miliar rupiah. Dikarenakan jumlah peredaran uang di akhir tahun 2015 sudah semakin tinggi, maka pada triwulan 1 2016 Bank Indonesia meningkat simpanan minimum gairo Aceh sebesar 6,606385,47 miliar rupiah, dan jumlah ini juga terus bertambah hingga 24,51% di akhir tahun 2016, yaitu sebesar 72.951,883 miliar rupiah. Yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan. Penulis mampu memaparkan secara jelas dengan baik lengkap dari setiap komponen dan pembahasan. Kemudian setiap data informasi dipaparkan secara sistematis sehingga sangat membantu pembaca dalam memahami isi dan tujuan penulisan jurnal. Kurangannya yaitu tetap terdapat pada bagian di mana penulis melakukan kesalahan penulis seperti yang pertama yaitu penulis yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah
yang seharusnya dicetak miring seperti pada halaman 41, yaitu full employment seharusnya digaris miringkan, yaitu menjadi seperti ini. Yang kedua, penulisan yang bentuk kata ulang dengan menggunakan tanda hubung seperti pada halaman 46, yaitu Undang-Undang Dasar Nomor 36 Tahun 9868 seharusnya ada tanda hubungnya menjadi seperti Undang-Undang Strip Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968. Sudah Bapak, terima kasih. Ya, terima kasih Putri ya. Nah, teman-teman, sebelum saya lanjut sedikit mengomentari, ada yang mau bertanya enggak? Halo, ada yang mau nanya enggak? Boleh nanya ke saya, boleh nanya ke Putri. Setelah aku yang mempresentasikan. Oke, mulai dari slide pertama deh. Nah, tadi saya sempat menyampaikan bahwa ini saya ingatkan lagi tadi. Nanti yang presenter yang minggu berikutnya di slide pertama tetap harus ada logo UPB. Jadi teman-teman selama kuliah di sini pokoknya ketika mempresentasikan sesuatu tetap masukkan logo UPB-nya di slide pertama, data diri teman-teman. Pokoknya kayak yang tadi sebelumnya tuh siapa? Si Diana ya. Ya itu udah bagus. Terus judulnya nggak apa-apa di pertama, pada intinya ada logo UPB gitu karena kita kuliahnya di UPB kan. Terus kedua, tadi saya lupa menyampaikan poinnya, yang paling penting disampaikan dulu sebagai pembuka adalah judul, penulis, dari kampus apa boleh, tapi yang paling penting itu diterbitkan di mana, karena kan jurnal juga nggak tentu ditulis yang dari kampus. Judul, penulis, diterbitkan di mana, dan tahun berapa. Nah, tahunnya itu tadi saya lupa menyampaikan. Nah, itu paling penting. Terus sama logo UPB-nya, jangan lupa ya. Coba next slide. Ini penyajiannya udah mulai rapi, lebih bagus. Dan tadi Diana juga sudah bagus. Mulai enak dipandang. Sama nih tadi komentarnya terkait paragraf. Next. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain juga ketika menyampaikan, sampaikan dengan bahasa yang simple, sederhana, nggak usah panjang deskripsinya, nggak perlu panjang, tapi yang penting orang paham gitu ya. Udah bagus rumusan masalahnya, semua tujuan penelitian, udah by point. Next. Next. Saya Lanjut buka lagi, di Pak. HP ya. Coba di skip ke slide berapa ya? Set. Bapak ini lanjut. Stop dulu. Oke, cukup. Tadi yang di tabel 1 itu dikasih sumber datanya juga ya, nggak apa-apa. Di kelebihan dan kekurangan. Ini kan masih sama ya, kekurangannya masih dikomentari terkait apa namanya, penulisannya, kata-katanya gitu. Next, coba dianalisa lagi. Kekurangannya itu sebenarnya tidak hanya di penulisan, banyak hal yang bisa dikritisi di kekurangan. Nanti seperti yang saya sampaikan tadi, ingatkan saya gimana untuk otokritik terhadap jurnal. Nanti saya sampaikan gitu. Terus penulis mampu memproduksi. Saya mau nanya, sistematis itu gimana Putri? Karena ini disampaikan tuh setiap data dan informasi dipaparkan secara sistematis sehingga sangat membantu pembaca dalam memahami isi dan tujuan penulisan jurnal. Sistematis itu apa?
Allah. Kenapa Bapak? Ya, sistematis itu apa? Mungkin yang setahu Putri sistematis itu ya yang secara terperinci, misalnya dari awal tahunnya, kemudian dari apa sih total ininya dijelaskan dengan rapi gitu Pak. Terus Terus Mas Robi, sistematis itu Mas apa? Sistematis ya sesuatu yang diterangkan secara sistem komputer gitu Pak. Oke. Mbak Haya, sistematis itu apa? Sistematis itu apa ya? Kan situ kan dipaparkan secara sistematis, jadi secara menyeluruh gitu Pak. Terpadu, jadi detail secara gitu Pak. Itu sih Mas Oke. saya. Boleh. Sistematis itu simpelnya teratur, menyeluruh udah benar tadi, terus terpadu benar. Nah, sistematis itu maksudnya sesuatu yang dijelaskan secara teratur, masuk akal, logis, dan ini nanti membentuk sesuatu yang sifatnya menyeluruh gitu, tidak terpotong-potong. Itu maksudnya sistematis itu begitu. Step by step. Nah, itu hal yang akan membuat orang mudah memahami dan penyampaiannya secara utuh dan menyeluruh, tidak ada yang terlewat. Nah, itu. Oke. Mudah-mudahan Putri ketika bilang memahami isi dan tujuan penulisan ini membantu pembaca memahami, mudah-mudahan benar-benar paham ya. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. tutup dulu ya Bapak. Oh iya, Demikian beberapa hal Waalaikumsalam. yang bisa saya. Iya, silakan Putri. Tadi ada yang masuk soalnya. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya selaku presentator mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak dosen dan teman-teman semua. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, selanjutnya silakan. Sebentar ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang lewat tadi. Aduh, jangan. Lanjut. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak
Ismamudi SME. Dan yang saya banggakan teman-teman semuanya, di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Analisis Zakat sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal pada Masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang ditulis oleh Daniel Setiawan dari Universitas Ibnu Khaldun, yang diterbitkan di Media Neliti. Untuk tahunnya mohon maaf Bapak Nilam nggak nemu tahun berapanya. Jadi lanjut. Latar belakang. Di negara Islam, pengelolaan keuangan negara ditangani oleh Bait al-Mal. Jadi Bait al-Mal itu sama dengan Kementerian Keuangan. Yang pastinya itu menangani masalah keuangan. Jadi kebijakan fiskal negara sebenarnya telah diberlakukan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran dan As-Sunnah sering menyinggung kebijakan fiskal negara, antara lain tentang pengelolaan zakat oleh negara, pemungutan al-jizyah itu hak yang diberikan Allah kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir sebagai tanda tunduknya mereka kepada Islam. Lalu pemberlakuan hukum al-fai. Al-fai itu semua harta yang diperoleh dari kaum musyrik tanpa melalui peperangan. Dan al-ghanimah. Al-ghanimah itu merupakan harta yang diperoleh dari musuh Islam melalui peperangan. Serta kebijakan Nabi SAW atas kepemilikan umum. Selain daripada itu, zakat adalah salah satu sektor penting dalam filantropi Islam. Sebagai rukun Islam ketiga, zakat wajib dibayarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat muzaki untuk menyucikan hartanya dengan cara menyalurkan zakatnya kepada mustahik, penerima zakat, instrumen penyeimbangan dalam sektor ekonomi. Zakat ini tidak hanya berfungsi untuk menolong perekonomian mustahik, tetapi juga dapat menjadi instrumen penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional. Dalam jangka panjang, tujuan utama zakat adalah mentransformasi para mustahik menjadi muzaki. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sangat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di suatu negara. Rumusan masalah yang pertama, apa hikmah dan manfaat zakat? Kedua, bagaimana peran zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal? Yang ketiga, bagaimana kebijakan fiskal pada masa Khalifah Umar bin Khattab? Tujuan masalahnya adalah untuk mengetahui hikmah dan manfaat zakat, untuk mengetahui peran zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal, untuk mengetahui kebijakan fiskal pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Stop dulu. Ini kok tujuan masalah ya? Iya Pak, kenapa? Coba back ke slide berikut sebelumnya. Kok nggak bisa? Kenapa? Bentar, Pak. Oh, nggak bisa. Di swipe. Oh iya, betul. Nah, rumusan masalah itu tujuan masalah. Iya Pak, kenapa? Tujuan penelitian atau tujuan masalah ya? Emang masalah itu ada tujuan? Iya. Salah ketik Bapak, maaf. Oke, nanti diperbaiki ya. Iya, baik Bapak. Oke, dicatat nanti diperbaiki. Soalnya nanti kalau nggak diperbaiki dikiranya jadi suatu kebenaran. Oke, next. Iya, Bapak, mohon maaf Bapak. Lanjutkan. Lanjut ke metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Lanjut ke pembahasan. Yang pertama itu hikmah dan manfaat zakat. Jadi pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, mereka hanya meneruskan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW. Pada intinya, zakat dikeluarkan bertujuan untuk membersihkan harta yang dimiliki, menunjukkan jiwa, dan dapat membantu meringankan beban orang yang membutuhkan. Terkecuali pada masa Umar yang tidak menyertakan mualaf. Jadi pada masa
Umar itu, maaf, kenapa tidak menyertakan mualaf? Karena pada masa Khalifah Abu Bakar, keadaan umat Islam telah cukup kuat dan tidak diperlukan lagi untuk melunakkan musuh Islam. Maka pemberian zakat kepada golongan mualaf itu dihentikan. Terus menurut Didin menurut Didin Hafiduddin 2002 31 sampai 32, hikmah dan manfaat zakat adalah sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Yang kedua, karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala serta terhindar dari bahaya kekafiran. Yang ketiga, sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah. Yang keempat, zakat merupakan salah satu sumber bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki umat Islam seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi. Yang kelima, zakat untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain di harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi lebih baik. Yang kedua, peran zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal. Zakat memiliki dua fungsi secara bersamaan, yaitu fungsi spiritual dan fungsi sosial. Jadi dalam Islam, kebijakan fiskal dan anggaran ini bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Jadi pengembangan potensi zakat itu diperlukan untuk mengoptimalkan peran zakat dalam perekonomian sebuah negara, terutama untuk mengatasi penghimpunan potensi zakat dan pendistribusian yang bersifat produktif, akan menggairahkan kembali perekonomian negara. Bahkan untuk Indonesia, optimalisasi peran zakat akan bisa menggerakkan sektor real, terutama usaha kecil menengah. Pengembangan sektor inilah yang diharapkan mampu menguatkan daya tahan fundamental ekonomi Indonesia dari hantaman krisis, sehingga ketergantungan Indonesia terhadap IMF. IMF itu singkatan dari International Monetary Fund, atau dalam bahasa Indonesia lebih dikenal dengan nama Dana Moneter Internasional. Jadi merupakan salah satu badan yang ada di dalam PBB yang bertujuan untuk membantu perekonomian dunia. Lanjut ke kebijakan fiskal pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Dalam pemerintahan Islam, kebijakan fiskal telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW hingga zaman pertengahan. Jadi pada zaman Rasulullah itu, para sahabat Baitul Mal adalah lembaga pengelolaan keuangan negara, sehingga terdapat kebijakan fiskal yang kita kenal saat ini. Nah, setelah kematian Abu Bakar, Umar bin Khattab dianggap sebagai penerusnya. Ia adalah seseorang yang memiliki moral kuat, adil, memiliki energi yang besar dan karakter yang kuat, dan memiliki kemampuan administratif. Ada beberapa hal yang perlu dicatat berkaitan dengan masalah kebijakan fiskal pada masa Umar bin Khattab. Di antaranya adalah masalah Baitul Mal, kepemilikan tanah, zakat, sedekah untuk non-muslim, klasifikasi pendapatan negara dan pengeluarannya. Adapun kontribusi yang diberikan Umar untuk mengembangkan ekonomi Islam pada masa ini antaranya itu reorganisasi Baitul Mal. Reorganisasi Baitul Mal itu, jadi pada masa Rasulullah SAW maupun Abu Bakar sampai ke Umar bin Khattab, Rasulullah SAW maupun Abu Bakar, pengumpulan dan pendistribusian zakat serta
pungutan-pungutan lainnya itu dilakukan secara serentak, yang artinya pendistribusian dana tersebut tuh langsung dilakukan setelah pengumpulan, sehingga para petugas Baitul Mal setelah selesai melaksanakan tugasnya itu tidak lagi membawa sisa dana untuk disimpan. Namun setelah pemerintahan digantikan oleh Umar bin Khattab, pendistribusian tidak lagi dilakukan secara serentak. Harta Baitul Mal itu dikeluarkan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ada. Bahkan diantaranya itu disediakan dana cadangan. Umar melembagakan Baitul Mal itu secara permanen, yang artinya Baitul Mal ini bersifat independen. Pendirian Baitul Mal itu dilengkapi dengan sistem administrasi yang tertata baik dengan bentuk diwan. Diwan itu adalah lembaga bagian dari Baitul Mal yang mengurus atau mengatur pemasukan serta penyaluran dana untuk pengurusan tunjangan serta jaminan sosial kepada yang berhak dengan ketentuan yang sudah ditetapkan sesuai yang tertulis dalam arsip-arsip. Lanjut ke yang kedua itu pemerintah bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan makanan dan pakaian kepada warga negaranya. Yang ketiga itu diversifikasi terhadap objek zakat, tarif zakat. Nah, itu adalah jadi diversifikasi zakat itu pemasukan harta Baitul Mal pada masa Umar bin Khattab itu diklasifikasi menjadi beberapa bagian sesuai jenis hartanya. Itu ada zakat, jenis harta yang masuk ke Baitul Mal terdiri dari jenis zakat uang, emas dan perak, dan perdagangan, zakat pertanian dan buah-buahan, dan zakat ternak, unta, sapi dan kambing. Jadi Umar bin Khattab itu mengirim para petugas mengumpul zakat ke seluruh penjuru negeri kekuasaan Islam. Setelah jumlah pemeluk Islam bertambah banyak, Umar membuat berbagai kebijakan, yaitu dengan menambah jenis barang yang dijakati bila dirasa perlu dan menghilangkannya jika dianggap sudah tidak relevan lagi. Yang keempat, pengembangan pajak pertanian. Yang kelima, undang-undang perubahan pemilikan tanah. Kebijakan Umar tentang kepemilikan tanah adalah salah satu ijtihad beliau yang banyak menimbulkan pro kontra di kalangan sahabat. Di antaranya mengenai larangan pembagian tanah rampasan, pemaksaan pengambilan terhadap kepemilikan tanah yang ditelantarkan. Hal inilah yang membuat para sahabat, di antaranya Bilal bin Haris, paling strategis dengan kebijakan yang diambil Umar. Umar Al-Khattab menggunakan forum masyarakat yang kemudian mengajukan argumentasi nakli dan akli. Jadi setiap tanah yang ditelantarkan oleh pemiliknya yang kaya lebih dari 3 tahun itu, maka pemerintah dapat mengambil alih tanah tersebut dan memberikannya kepada rakyat yang dapat mengelola tanah itu menjadi lebih bermanfaat bagi negara. Intinya, kesimpulan dari semuanya itu, zakat memiliki dua fungsi secara bersamaan, yaitu fungsi spiritual dan fungsi sosial. Jadi fungsi spiritual itu lebih merupakan tanggung jawab atau kewajiban seorang hamba muslim terhadap Tuhannya yang mensyariatkan zakat. Sedangkan fungsi sosial adalah fungsi yang dimainkan zakat untuk membiayai proyek-proyek sosial yang dapat juga diteruskan oleh kebijakan penerimaan dan pengeluaran negara. Oleh karena itu, untuk memanfaatkan dan mendayagunakan zakat dengan sebaik-baiknya diperlukan kebijaksanaan dan dari pemerintah atau pengelola zakat. Jadi dana zakat tidak harus diberikan kepada yang berhak secara apa adanya, tetapi dapat diberikan dalam bentuk lain yang dapat digunakan secara produktif, yakni dapat dikelola lebih lanjut sehingga mendapat manfaat secara terus-menerus. Kelebihan, di sini Nilam juga masih bingung, nggak tahu cara menilai kelebihan dan kekurangan dalam jurnal itu. Jadi kelebihan menurut Nilam itu bahasa yang digunakan dalam jurnal ini adalah bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Kelemahannya, malu ini pasti salah. Pokoknya di sini Nilam bingung. Jadi isi dari jurnal ini tuh kurang lengkap gitu. Jadi kayak butuh referensi dari jurnal-jurnal yang lain yang sejenis atau judul yang kurang lebih pembahasannya itu sama seperti jurnal ini. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih juga Nilam
lebih kurang sama sih, apa yang perlu dikritisi tadi udah disampaikan semuanya. Terus yang tadi poin tujuan masalahnya, coba tujuan penelitiannya itu diperbaiki, Iya, baru Bapak. datanya disimpan, jangan sampai nanti ketika dibuka ulang masih tujuan masalah. Oh iya. Terus baik. kedua, terkait di sama ya masalahnya di ketika mengomentari jurnal. Tapi Nilam tadi udah bagus yang di komentar yang kelemahan kedua, yang di poin kedua kelemahannya terkait referensi. Nah itu juga hal yang perlu dikritisi ketika tinjauan pustakanya ataupun referensi dari jurnal tersebut itu masih sedikit. Nah itu juga perlu dikritisi, maksudnya begitu. Tapi juga nggak boleh salah kritik. Iya, Pak. Dalam artian ketika memang dirasa itu kurang referensinya, nah itu perlu dikritisi juga. Kelebihannya itu bingung ya. Sebenarnya kalau misalkan dibilang menggunakan bahasa sederhana ya nggak masalah, karena memang setiap kita itu beda memahami jurnal atau tidak. Kadang yang bagi saya bahasanya sederhana, bagi teman-teman tidak, atau bagi teman-teman bahasanya sederhana, bagi saya kayaknya berat nih bahasanya. Itu subjektif, penilaiannya memang subjektif terkait pembahasan dari sebuah tulisan. Kayak contoh nih kita nih, penilaian kita dengan penilaian seorang profesor jelas berbeda, subjektivitasnya berbeda, karena wawasan kita tidak atau belum sampai sebagaimana wawasannya orang tersebut. Habis ini siapa lagi? Saya, Pak. Anjar ya? Anjar, iya. Oke. Setelah Anjar ada lagi nggak? Saya cek slide-nya di. Tidak ada, Pak. Oh, berarti Anjar terakhir ya? Iya. Baik. Saya mana dulu? Kita udah berapa minggu nggak ada tugas ya? Baru 1 minggu, Bapak. Baru 1 minggu. Baru minggu ini. Oh ya, minggu kemarin itu PPT ya. Oke, berarti nggak apa-apa. Nanti ada tugas apa nanti saya sampaikan di akhir. Insya Allah tugasnya nggak berat. Oke, lanjut Anjar untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimmu sholihat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah nabiyya ba'd. Yang saya hormati Bapak Ismamudi SS selaku dosen Moneter dan Fiskal Islam dan teman-teman saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Penerapan Suku Bunga Bank Indonesia sebagai Instrumen Utama Kebijakan Moneter di Indonesia, Perspektif Ekonomi Islam ala Syahruddin Prabudigara. Dengan penulisnya Taufan Aldian Syah dan Jamal Abdul Aziz dari Institut IAIN Purwokerto, Indonesia. Penerbit jurnalnya yaitu Ikhtis Hadiah tahun 2020. Abstrak. Kebijakan moneter menjadi faktor yang sangat penting untuk menentukan kondisi perekonomian suatu negara. Karena berkaitan erat dengan pencapaian pembangunan ekonomi memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis mekanisme instrumen moneter yang ada di Indonesia untuk mengukur sejauh mana penerapan kebijakan moneter dengan penerapan suku bunga Bank Indonesia dan
pandangan tokoh Islam yaitu Syafruddin Prawinegara mengenai pelarangan penggunaan suku bunga dalam Islam. Namun kesimpulan yang didapat oleh peneliti yaitu kebijakan moneter Indonesia yang berbasis suku bunga masih menjadi instrumen dalam pengendalian ekonomi negara dan tidak bisa dianggap bertentangan langsung dengan prinsip syariah. Pendahuluan. Fungsi moneter sebagai kunci pencapaian kegiatan ekonomi sebuah negara. Melalui Bank Sentral Indonesia pemerintah Indonesia berusaha mengatur kestabilan jumlah peredaran uang baik secara internal maupun eksternal. Hampir semua sektor kapitalis terkait dengan sistem bunga karena bunga dianggap lebih cepat memberikan keuntungan dibanding sektor real. Sebagai salah satu kebijakan makro, kebijakan moneter memiliki peran yang penting dalam penyelesaian ekonomi di Indonesia. Krisis keuangan Indonesia yang terjadi tahun 97 sampai 98 merupakan kenangan terburuk dalam perekonomian Indonesia, yaitu di mana runtuhnya beberapa lembaga perbankan Indonesia dan menambah tugas pemerintah untuk menyelamatkan keuangan, krisis likuiditas, serta ditambah lagi kondisi politik yang terus memburuk. Dengan fenomena tersebut, maka menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Inilah yang menyebabkan perkembangan lembaga keuangan berbasis syariah terus berkembang. Namun muncullah pro dan kontra tentang sistem penerapan bunga yang dilarang oleh Islam. Perbedaan penulisan ini dengan peneliti pemikiran Syafruddin Prawinegara yaitu terletak pada pembahasan mekanisme instrumen moneter yang ada di Indonesia dan penjelasannya mengenai manfaat penggunaan suku bunga dalam perekonomian negara dalam bentuk studi kasus. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data informasi digunakan yaitu pengumpulan data kualitatif yang meliputi studi literatur. Dalam studi ini, peneliti memanfaatkan sumber-sumber catatan, dokumen, atau non-human resource berupa dokumen, buku-buku, tulisan menceritakan tentang kiprah Syafruddin Prawinegara dalam pengembangan pemikiran ekonomi Islam. Selanjutnya, pembahasan suku bunga dan signifikasinya dalam perekonomian. Kebijakan moneter merupakan tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan pengelolaan ekonomi. Pengelolaan ekonomi makro dengan jalan mempengaruhi situasi dan kondisi mikro melalui pasar uang atau proses penciptaan uang yang beredar. Kebijakan moneter otoritas dilakukan oleh Bank Sentral untuk mengatur, memutuskan, dan mengontrol kebijakan moneter yang mempunyai 4 jalur, yaitu jalur suku bunga menurut Keynesian, yang kedua nilai tukar, jalur nilai tukar, yang ketiga jalur harga aset, yang keempat jalur kredit. Dampak pelaksanaan menggunakan 4 instrumen yaitu yang pertama kebijakan pasar terbuka, open market operation, yang kedua penentuan cadangan wajib minimum reserve requirement, yang ketiga penentuan diskon rate, yang keempat moral suasion atau kebijakan bank sentral yang berbentuk himbauan, rujukan, atau pengawasan moral kepada para bankir. Dampak suku bunga dalam perekonomian. Terdapat 2 dampak, yaitu sektor perbankan dan pasar modal, dan sektor real. Sektor perbankan dan pasar modal yaitu sektor perbankan yang mengidap berbagai kelemahan sebelum terjadinya krisis. Besarnya jumlah kredit macet sejumlah bank. Pemerintah mengambil tindakan yang sangat ketat sehingga mengakibatkan sektor perbankan semakin terpuruk karena disintermediasi sejak tahun akhir 97 dan kualitas aktiva produktif juga semakin memburuk akibat spread negatif dan lebih dari 100 bankir melanggar GWM atau giro wajib minimum dalam triwulan pertama tahun 98. Sejak otoritas moneter meningkatkan suku bunga serta faktor-faktor lain,
IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan terus merosot dari puncak tertinggi. Penurunan drastis pernah terjadi pada waktu IHSG merosot 21% dari 324,0 menjadi 256,8 hanya dalam waktu 1 minggu, yaitu minggu kedua September 98. Pada waktu suku bunga SBI atau Surat Berharga Bank Indonesia mencapai tingkat tertinggi 71% per tahun. Yang kedua yaitu sektor real, yaitu krisis ekonomi yang diawali dengan depresiasi nilai tukar rupiah pada bulan Juli 97. Merupakan krisis terburuk perekonomian Indonesia pada Orde Baru yang ditandai dengan hiperinflasi sekitar 80%. Pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi yang sangat besar, yaitu 15%. Dengan pengangguran mencapai 11,8 juta orang, kemiskinan meningkat dari 11,3% penduduk tahun 1996 menjadi 39,1% atau 79,4 juta pada pertengahan 98. Dan pendapatan per kapita merosot dari 1.055,4 US dollar menjadi 449,2 US dollar pada tahun 98. Safruddin, Perawi Negara, Ekonomi Islam, dan pandangannya terhadap makna riba. Biografi Safruddin yaitu beliau lahir di Anyar Kidul, Banten pada tanggal 28 Februari 1911, anak kedua dari Raden Arsyad Prawira Atmaja, wafat di Jakarta 15 Februari 1989 dalam usia 78 tahun. Sistem ekonomi Islam menurut Safruddin yaitu agama mengajarkan menjauhi rasa takut dan wajib mentaati Tuhan atau Allah. Ajaran agama Islam merupakan sumber nilai utama umat Islam. Al-Quran dan Sunnah merupakan pedoman dan petunjuk bagi semua pelaku ekonomi dalam berpikir dan bertindak. Semua pihak, baik produsen, distributor, konsumen, serta pemerintah harus tunduk dan patuh dengan nilai norma yang telah ditentukan oleh agama Islam. Pandangan terhadap riba. Definisi riba menurut Safruddin disimpulkan dari penafsiran Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 dan menggunakan alatnya Surat An-Nisa ayat 29 yang menurutnya riba bukanlah keuntungan yang diperoleh dari pinjaman uang atau dari kredit lain. Justru riba adalah segala keuntungan yang diperoleh berdasarkan transaksi atau perjanjian di mana satu pihak menyalahgunakan kedudukan ekonominya yang kuat menindas pihak yang lemah. Kebijakan moneter berbasis suku bunga dalam perspektif ekonomi Islam ala Safruddin, Perawi Negara. Menurut beliau dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai basis keharaman riba menurutnya menunjukkan bahwa riba mirip dengan perdagangan karena terkandung kebatilan di dalamnya, maka ia diharamkan. Riba menurutnya seperti konteks jual beli, ketimbang dengan transaksi pinjaman atau transaksi kredit dengan bank yang notabene adalah lembaga keuangan modern. Menurut Safruddin, baik laba maupun bunga tetap atau naik turun, jika didasarkan pada persetujuan yang bersih dan ikhlas, maka sah juga dalam pandangan Allah. Sebaliknya, laba yang berlebihan, termasuk bunga yang berasal dari perdagangan barang atau uang yang diperoleh secara tidak jujur, misalnya seperti menipu, adalah riba. Baik lembaga atau institusi jika memperoleh keuntungan ataupun kebohongan adalah riba, karena merupakan pelarangan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia harus berbuat baik, tidak menipu, dan tidak menekan hambanya. Penutup, kebijakan moneter yang diterapkan di negara kita merupakan kebijakan yang tidak bisa dipandang secara sempit bahwa tidak sesuai dengan syariah. Menurut tokoh Islam yaitu Safruddin terhadap bunga bank, dari kacamata modern kontekstualis, untuk mengidentifikasi makna sebuah lafal dalam sebuah ayat diperlukan
dia perlu melihat lebih dulu konteks kata dan ayat tersebut, sehingga tidak terburu-buru mengidentifikasi riba sebagai bunga kredit atau pinjaman, terutama oleh bank. Karena dari progresnya, Indonesia mengalami perlambatan dibandingkan negara tetangga, karena Indonesia masih berkutat dengan cara-cara kapitalis dalam menyelesaikan kebijakan-kebijakan ekonomi. Pada tahun 1997 sampai 1998, Indonesia mengalami krisis moneter yang kita lihat bahwa fungsi pengaturan suku bunga sangatlah krusial. Kebijakan penetapan suku bunga akan langsung berdampak pada kondisi perekonomian, baik sektor perbankan dan pasar modal maupun dampaknya pada sektor real. Sehingga menimbulkan adanya lembaga keuangan syariah. Kekuatan dan kelemahan. Kekuatan yang pertama, penulis memaparkan dengan baik dan jelas, serta mampu memberikan tanggapan atas jurnal yang diteliti. Yang kedua, setiap data dan informasi diuraikan secara rinci dan sistematis, sehingga pembaca mampu mentelaah tujuan dan penulisan jurnal tersebut. Kelemahannya, terdapat bagian di mana penulis melakukan kesalahan, kekurangan penulis pada abstrak ya, yaitu tulisan ini berusaha untuk seharusnya ada tulisan pertama karena tulisan selanjutnya ada tulisan kedua. Lalu yang kedua yaitu kesalahan ejaan. Syajarudin yang seharusnya Syafruddin karena pada jurnal ejaannya Syafruddin. Alhamdulillah, terima kasih. Sudah selesai? Ya. Oke, baik teman-teman. Alhamdulillah kita sudah selesai. Kita jam 9.40 ya? 9.30? 40. Oke. Baik teman-teman, terima kasih semuanya. Seperti yang saya sampaikan tadi, memang kita kalau memang hari Minggu, kita bisa mulai pagi atau tidak, atau malam. Nanti pilihannya sama teman-teman. Jadi biar flat aja nanti ke depannya, minggu setelah UTS lah. Kalau minggu besok masih pagi aja kitanya. Kalau nanti pas aku mau digabung, teman-teman siap malam, oke, kita malam. Tapi kalau misalkan teman-teman mau tidak bisa malam, berarti ya kita paginya ya normal. Gitu ya. Nanti kalau pas aku nanya juga gitu. Oke, lanjut ke jurnal yang ini. Sebentar saya buka di HP biar enak nyari. Penerapan suku bunga Bank Indonesia sebagai instrumen utama. Nah, lagi-lagi tadi yang saya sampaikan terkait tahun terbit jurnal itu ya, nanti di input ke PPT semuanya ya, yang sudah presentasi maupun yang belum presentasi, nanti tahun terbit jurnal juga dimasukkan penulisnya, terus terbitnya di mana gitu. Kalau ini kan IAIN Purwokerto doang, tapi terbit jurnalnya di mana, publisnya di mana. Oke. Itu disampaikan. Dan kalau bisa yang belum dapat jurnal kayak Mas Robi, cari jurnal yang dia terbit gitu, bukan jurnal teman-teman download sebebasnya di Google enggak, tapi jurnal yang sudah terbit. Oke, aman. Catatan saya buat teman-teman semuanya dari presentasi Anjar tadi, untuk penyampaiannya, coba kalau bisa warnanya jangan terlalu rame, terus agak sedikit ini. Fontnya dipilih yang mudah dibaca. Itu dari segi penyajian presentasinya ya. Terkait kekuatan dan kelemahannya sama seperti yang tadi.
nanti saya sampaikan untuk otokritiknya gimana yang seharusnya. And then udah itu. Oke, boleh di close share-nya. Terima kasih Anjar. Ditutup. Oh iya. Demikianlah pemaparan yang setelah saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muncul nggak? Tugasnya cuma satu, membaca. Ini saya tidak mengontrol teman-teman membaca, tapi kewajibannya hanya itu untuk yang pekan ini, PR buat pekan berikutnya. Membacanya apa? Jadi teman-teman, kita kan udah melalui beberapa periode kebijakan ekonomi, kebijakan fiskal moneternya, maksudnya oleh beberapa periode presiden. Nah, saya ingin teman-teman itu mendapatkan suatu wawasan atau gambaran apa saja sih kebijakan yang sudah pernah dilakukan oleh 3 presiden. Teman-teman bebas mau milihnya nanti dari siapa. Boleh dari yang terakhir, nggak apa-apa. Atau nggak usah ya? Nggak usah presiden. Ininya nggak usah deh. Biar teman-teman lebih bebas. Ini hapusnya gimana ya? Clear, teaser. Oh, oke. Tapi malah hapus semua. Gini aja tugasnya biar lebih mudah dan teman-teman terbiasa dengan akses. Semuanya 20-an ya. Kita jumlahnya berapa sih? Kita baca 5, 10, 12. Semuanya 22 ya? Iya, Pak. Oke. Berarti semuanya ini. Nanti Putri coba diurut per satu orang itu harus dapat data APBN mulai dari tahun 2000 sampai tahun 2021. Contohnya gini. Sebentar ya, saya share. Tugasnya hanya membaca ya. Sebentar.
Sebentar teman-teman, saya lagi ngirim file. Oke, sebentar. Udah kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Sudah kelihatan nggak? Sudah. Oke, baik. Nah, ini nanti teman-teman cari tahun 2021 APBN-nya terkait anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2021, 2020 sampai tahun 2000 ya, sampai tahun 2000. Itu berarti pas per satu orang. Karena kita jumlahnya 22 semuanya ya. Nanti tolong di list di grup. Kalau memang nanti ada kendala dalam mendapatkan data ini, boleh nanti kabarin saya. Tadi ada yang sudah saya share di grup sih sebelumnya tahun 2020. Tapi teman-teman saya kasih catatan jangan ambil yang di grup, teman-teman download sendiri, nyarinya di mana saya serahkan ke teman-teman. Pada intinya ini akses di Kemenq. Googling aja. Pokoknya jangan download di website yang selain lembaga negara. Ini kalau bukan Kemenq, PI dan segala macam jangan download. Pokoknya harus download dari yang asal sumbernya. Misalkan APBN itu berasal dari mana? Dari Kementerian Keuangan. Ya berarti download dari website Kementerian Keuangan. Cara carinya teman-teman searching di Google, klik aja sebenarnya kata kuncinya APBN tahun 2020 PDF gitu. Nanti muncul. Download yang dari website resmi pemerintah. Oke. Karena saya ingin teman-teman mulai terbiasa untuk mengakses data itu dari lembaga-lembaga terkait. Itu ya. Teman-teman tugasnya hanya mencari dan
membaca sampai selesai. Kalau ada pertanyaan boleh tanyakan di grup atau japri ke saya. Jadi tugasnya hanya membaca. Enggak disuruh simpulkan. Nah ini teman-teman. Nah di sini nih jurnalnya, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Anggaran. Ya. Oke, tugasnya itu silakan nanti di list di grup terkait tahunnya. Jadi biar nggak ada yang double. Selanjutnya apakah diupload atau tidak? Kalau diupload ke kampus belum ada perintah untuk saya minta teman-teman upload di kampus, tapi perintahnya hanya mencari itu, membaca. Untuk uploadnya saya sediakan folder, nanti linknya saya share di grup untuk link uploadnya. Oke, cukup sekian untuk perkuliahan hari ini. Teman-teman, terima kasih banyak yang sudah mempresentasikan. Mohon maaf kita tidak bisa siang, jadi kita normal. Untuk next, kita masih ada satu pertemuan lagi sampai UTS. Nanti setelah UTS kita akselerasi untuk materinya. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf jika ada khilaf dan kurangnya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Iya, sama-sama.